Tentrem Cultural Week. Sukses apa acaranya? Buat gue sih keren banget, Chef, beneran. Gue bangga sih sama tim di sini. Ini tim yang sama yang 4 tahun yang lalu kayak hopeless lah gue hadapin mereka. Ketika lo memanusiakan mereka, lo nggak perlu ngomong kasar. Mereka sudah sadar diri sendiri. Dan the most important thing, put trust on them. Terakhir gue ngomong cuma seperti ini. Gue realize there's gonna be a lot of mistake happen. Tapi on top of that, having fun, guys. Terharu gue. Jogja tuh magis, Re. Karena? Kota ini kental banget budayanya. Iya, kelihatan sih. Kental. Di semua aspek kehidupan masuk banget. Gue juga lihat dari level confidence-nya beda sih, Chef. Dan kalau begitu kan udah bukan kerja lagi hitungannya kan. Ini ngomongin soal passion. Ketika lo memanusiakan mereka, lo nggak perlu bikin mereka lari-larian. Lo nggak perlu seperti itu. Mereka sudah sadar diri sendiri bahwasanya gue take pride nih. I'm proud of it. Gue kasih kebanggaan sama mereka. Wah, terharu gue. Nice. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita masih ada di Hotel Tentrem Yogyakarta untuk ngobrol-ngobrol podcast bareng eksekutif chefnya, Chef Philip Wolasari. Dia adalah seorang chef yang luar biasa pengalamannya dari luar negeri dan juga di Jakarta, megang hotel-hotel dan restoran terkenal. Sekarang dia itu lagi fokus untuk membangun bukan aja Hotel Tentrem dan F&B-nya, tapi di podcast ini kita akan ngebahas bagaimana dia sangat berusaha untuk merangkul semua F&B Yogyakarta, khususnya yang masak makanan Indonesia, mau di-highlight dan mau bangun bareng-bareng. Challenge-nya apa aja, megang hotel sebesar ini, dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri staff-staffnya. Karena katanya masih banyak yang nggak pede kalau datang dari kota kecil. Oke, podcast ini udah jadi salah satu favorit gua karena banyak banget yang gua pelajarin. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Philip Wolasari. Enjoy the show. Oke guys, kita setelah event beberapa hari Tentrem Cultural Week, sekarang very fitting sebelum kita balik ke Jakarta, kita podcast sama eksekutif chef dari Tentrem Yogyakarta yang idenya tuh the awesome acara yang kemarin tuh idenya doi Chef Philip Wolasari. Chef, pertama gue mau ngucapin terima kasih banget udah ngajak kita ke sini dan ngasih kita kesempatan untuk bikin dokumenter tentang acaranya Tentrem Cultural Week. Awesome. Thank you very much. Jujur nggak nyangka sebegitu detail dan sebegitu banyaknya involvement dari bisnis-bisnis lokal Jogja juga. Elaborate. Yes. Dan awesome sih, kepikiran aja dan sempet ya gitu eksekutif chef udah hotel bintang 5 sempet bikin acara beginian nih. Ya mungkin gue gak ada kerjaan aja kan. Congratulations, acaranya sukses banget. Thank you very much. Khususnya yang Restafel keren banget. Thank you very much. Oke. Ya. Kita udah planning podcast mungkin 5 tahun yang lalu dari awal. Dari awal kita ketemu. Jadi ceritanya guys, waktu itu gue mulai bikin podcast 5 tahun yang lalu. Terus habis itu ada teman kita, Chef Lucky. Dia langsung bilang, Ray, gue denger lu bikin podcast, lu harus ngobrol sama ini orang satu. Dulu tuh bos gua, orangnya gila, sangar banget kalau di dapur, paling galak, gila kompetisi, ngejar-ngejar keliling dunia, kompetisi masak dan selalu dapat emas, katanya di mana aja kompetisi dikejar. Lu harus ketemu sama dia, namanya Philip. Terus habis itu kita ketemu tuh di restoran. Di restoran lo. Ketemu sekali lagi, gue inget lu lagi mau bikin gala dinner. Di Kilo. Dia, terus habis itu duit yang dipakai mau ikut buat kompetisi. Amen. Buat Amen buat FA out itu. Yoi. FA. Terus kita belum sempat podcast, singkat cerita pandemi datang. Terus ke Jogja, kita ketemu lagi di Tentrem, lagi breakfast. Betul. Abis itu ketemu lagi loh. Kalem banget. Mana sangarnya nih, kalem gitu loh. Senyum, ketawa-tawa aja gitu kan. Gue mau nanya, apakah itu karena umur, apa ada elemen Jogjanya di situ, Chef?
gitu. Jogja tuh magis, Re. Hmm. Magis. Gua bisa bilang magis. Oke, karena Kota ini kental banget budayanya. iya kelihatan sih. Kental. Di semua aspek kehidupan masuk bang. Hmm. Percaya nggak percaya, banyak orang yang memang sudah pindah ke Jogja yang tadinya serantal seruntul ya kayak gua gitu. Ngomong suka-suka gua aja Iya. gitu. Keras, Terus keras, kenceng. Gua bully kali ya orangnya. Lama Terus di dapur lama di zaman dapur, dulu lama kali ya. dulu. Gua kan dididik dengan gaya dapur kolonial ya. Gaya dapur zaman dahulu, jadi agak-agak keras gitu. Bukan agak sih, emang keras. Tapi begitu gue pindah ke Jogja, terus habis itu gue mencoba. I think gue perlu belajar suatu hal yang baru dalam gaya kepemimpinan gue. Dan it's about time juga buat gue untuk berubah. Karena dari pelajaran hidup gue, sesuatu hal yang gue bikinnya keras malah jadinya destruktif. Dan hasilnya nggak permanen. Dan gue mau tes nih teori itu. Teori yang dibilang seorang pemimpin. Jadi gue waktu pertama kali masuk Jogja ya, ada sebuah quote orang asli di sini ngomongnya begini. Pemimpin itu sejatinya bukan berada di singgasana, harusnya adanya di tengah-tengah rakyat. Oke. Nah, terus kan gue awalnya nggak ngerti ya. Terus habis itu di bawah tuh ada tulisan Ing Arso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangun Karso. Yang artinya? Di depan lo jadi teladan, di tengah-tengah tuh lo membangun orang, di belakang tuh lo mendorong orang. Wow. Gitu. Okay. Jadi tuh ada sebuah dulu kan zaman kita SD SMP kan tulisan Tuturi Handayani ya. Yes. Ya kan, itu kan just like a trademark ya. Terus gue lihat tuh di deket loker karyawan adalah poster sebesar itu. Kadang-kadang gue dengerin, gue pikir-mikir apa gue mesti kayak gitu ya. Dan akhirnya ya itu gue coba terapin. Tapi apakah ada momen di mana lu masih kebawa dulu tuh? Ada. Waktu kesini? Ada. The first couple of months gue di sini tuh, ya tanyalah sama asisten-asisten gue di sini. Mulut gue sampah banget, Re. Mulut gue sampah banget. Terus kan gue dari restoran ya sebelumnya. Gaya gue serabutan, masih bewokan. Gue ke kitchen pakai sneakers, gitu. Terus suka-suka gue aja lah, gitu. Terus ya gue melihat, wah kayaknya gue mesti ganti nih. Gimana caranya supaya permanen? Supaya apa yang gue tanamin di sini nih bisa jadi permanen. Jadi nggak ada gue, the results gonna be the same. Iya. Jadi akhirnya gue coba untuk merubah, ngerangkul orang, mulai ngajarin orang kayak gimana ceritanya. Kan zaman dulu kan, the day you clock in, lo pakai chef jacket, your mind, your body, your soul belong to me. Yes. Kan gitu. Nah, sekarang nggak bisa gitu juga sih. Memang gue harus bangun orang. Lo acknowledge, ya kadang sekarang lo harus acknowledge tim lo nih dulu. Tim lu nih punya kehidupan lain loh selain di sini kan ya. Biasa nggak seharian di sini terus udah gitu. Iya, benar. Tapi gue lihat waktu kitchen tour deh gitu kan. Semua orang tuh lewat nyapa lo, chef, gitu kan. Ada yang kayak ramah bahkan, Chef Philip, gitu kan. Dulu zaman gue kerja di Hotel Bintang 5, malu gue sebut nama, nunduk aja, gini doang. Iya, benar. Itu gue lihat, wah oke, ini yang kayak lu emang mengayomi timnya. Iya, jadi sebelum gue kesini tuh sebelum gue kerja di Jogja kan gue kerja di restoran ya. Terus sebelum di restoran tuh gue kerja di satu properti hotel, Four Seasons. Four Seasons itu mengajarin gue banyak hal sih soal kepemimpinan. Dia punya slogan gitu, treat others like you want to be treated. Terus habis itu dia bilang juga soal be part of the solution, don't be part of the problem. Itu yang digaung-gaungkan setiap hari. Kalau di Four Seasons waktu itu memang dibikin budayanya setiap pagi datang kita salaman sama semua orang. Kita tanya mereka gimana, kabar lo gimana, hari ini lo sehat apa enggak, gitu. Jadi kalau katanya orang Jogja tuh diwongke. Diorangin, iya. Itu dimanusiain. Yang lagi sangat banyak tuh yang naik, memanusiakan manusia gitu kan. Diwongke. Kalau kata orang sini kayak gitu. Jadi akhirnya gue coba untuk itu. Effort gak? Effort, banget. Dimana biasa udah, jujur gue waktu itu belajarnya waktu gue punya bisnis sendiri, Chef. Iya. Itu nggak bisa main
soalnya yang nyari staff kan gua juga, Iya, ini juga yang iya, ribet iya. gua juga. Gua Iya, mulai iya, mungkin iya, nggak iya, bisa terlalu keras seperti zaman dulu. Betul. Tapi gua effort banget tuh buat kayak gua udah mau maki nih. Emak. Ntar dulu deh, coba mikir dulu. Gua nggak ada dia, besok gua yang seharian nih di Iya, sini bener. gitu kan. Iya emang bener, effort. Gua harus hold diri gua. Terus mungkin juga gua udah tambah usia kali ya. Iya. Jadi apart daripada gua pindah ke sini juga gua nambah usia kali. Jadi ketika gua dihantam dengan banyak hal dalam karir gua, dan itu yang merubah cara pandang gue sih dalam banyak hal ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya sampai hari ini gaya kepemimpinan seperti itu yang memang memanusiakan manusia. Itu yang hasilnya permanen. Oke. Gitu. Tapi lu bisa di sini, gimana ceritanya? Pandemi yang bawa gua ke sini, Rey. Oke. Jadi gua kan tadinya di restoran. I have a nice life lah. Gitu. Nice life banget. Hidup gua nice life banget. Makasih ya Bu Triksi. Shout out. Bos gue yang zaman dulu. di TWG. I have a very very nice life di sana. Terus pandemi datang. Waktu pandemi datang kan everybody suffer ya. Iya. Terutama stand alone restaurant. Betul. Suffer. Kita harus tutup. Nggak boleh jualan. Mau Betul. jualan harus online. Ya, wah ribet dah itu. Wah ribet. Karena restoran waktu itu adanya posisi dalam mall. Susah tuh. Susah gerak udah. Susah gerak. Nggak bisa. Mallnya tutup. Mau Iya. mainan Gojek susah. Iya. Mau mainan Gosen susah. Grab apapun susah. Jadi ya udah gitu kan produk gue yang dijualkan premium ya. Jadi ya Ya orang nggak bisa beli online nggak sih? nggak bisa. Iya. Susah lah. Nggak kepikiran. Ya berujung dengan gue kan gak gajian ya. Ya udahlah ya, namanya juga BU ya Kak Coy. Ya udahlah. Awalnya gue di offer ke sini, gue nggak tahu tuh tentrem apaan. Nggak ngerti. Wah ada ya hotel nama tentrem ya. Serius. Gue nggak tahu. Wow. Jadi waktu itu kakak kelas gue, dulu corporate chefnya sini, bilang mau nggak kerja di tentrem Jogja. Terus sama mati gue, Jogja ngapain? Liburan kesini aja nggak mau. Lo ke Jogja mau ngapain, Re? Iya, iya. Zaman dahulu kalah kan. Ya udah akhirnya gue kesini lah. Gue cobain food testing. Luckily waktu itu bos-bos di sini suka sama makanan gue waktu food testing. Ya. Terus they offer me a job here. Terus ya udahlah pikiran gue daripada gue nggak gajian. Awalnya gue masuk ke sini tuh cuman just to survive pandemi. Waktu gue mau ambil kerjaan ini, gue nanya sama beberapa orang sih. Oke. Ganjar sama Theo waktu itu. Lu rencananya mau nyambung hidup aja Nyambung nih hidup ya? aja nih. Mumpung lagi pandemi ya, oh ya Ya udah. udahlah, yang penting gue gajian. Terus Theo bilang, udah ambil aja. Nanti lo bakal lama di situ. Ntar lo lagi nikah lagi di situ. Berarti gue bener ternyata kejadian. mulutnya Theo. Udah, which is itu berapa tahun yang lalu tuh berarti? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Gue lihat lu betah banget sih. Kalau ada orang bilang betah di kerjaan ya, kayak lu tuh sosoknya gitu loh. Lihat lu kemarin beroperasi di restoran, pindah ke bar, pindah sini. Ya berat of course ya, executive chef. berat. Tapi ya betah emang, dan juga kan emang support sistemnya itu sih, sama visi lu itu. Iya. Ya kan, which is visinya ini terbungkus kemarin semuanya dalam Tentrem Cultural Week ini kan. Gitu. Betul. Kalau ngomongin Tentrem Cultural Week, semua tuh berawal dari 3 tahun yang lalu. Jadi waktu gua arrive di kota ini, gua ngelihat tim gua aja dulu lah. Gua nggak usah lihat yang lain-lain. Tim gua, honestly speaking, skill wise kita tuh ketinggalan, men. Sama Semarang, Surabaya, nggak usah ngomongin Bali, Jakarta, udahlah kita tuh ketinggalan banget lah. Dari segi Skill, oke. attitude they are the best one. Attitude nggak usah dipertanyakan lagi lah. Tapi kalau urusan skill, udahlah kalah lah. Oke. Kalah. Basic things kayak misalkan cheat keluar nih, cheat keluar di kitchen, keluar cheat, misalkan ada 4 dishes gitu. Itu bisa keluar satu-satu, Rey. Oke. Dimasak satu. Keluar satu-satu. Terus bisa sampai 45 menit makanan baru keluar. Ini ngomongin ala carte nih kalau Ngomongin gitu. ala carte. Ngomongin bangket, kadang ke setup, kadang kagak. Jadi gue ngerasa, wah kayaknya gue perlu lakukan sesuatu nih sama tempat ini gitu. Ya awalnya ya gue berlaku seperti layaknya chef ya.
Ya gua bikin ini, bikin itu biar to solve the problem. Iya. Terus lama-lama gua mulai kena ke hati gue soalnya, Ri. Jadi ketika gua ngelihat, wah ternyata gua sangat beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dapur gua hari ini nih. Iya. Mereka lulusan STM pertanian gitu men. Iya. SMA, SMP yang kayak gitu-gitulah. Jadi ya dan sedih, belum sedih. pernah ke expose sama yang apa ya, budaya di dapur yang seperti kota-kota besar mungkin. Bener. Ya Bener. kan? Even kemarin tuh gue ngajak tim gue untuk kompetisi ke Jakarta aja. Itu the first time mereka keluar Jogja loh. The first time mereka naik pesawat. Wow. The first time mereka naik kereta. Wow. Eksekutif sampai ke Jakarta. Gitu. Begitu nyampe Jakarta lo kayak film-film Dono men. Wah gila kan. ada gedung. Foto-foto di gedung. Jadi ya kasihan sih Rey, kasihan. Awalnya tuh gue tergeraknya di situ. So I was thinking kayak waktu itu ya udahlah, kayaknya gue perlu do something about my team. Yeah. Terus gue diajak juga waktu itu sama beberapa orang di kota ini untuk kayak kunjungan ke SMK di sini. Yeah. Itu dalam rangka apa kunjungan itu pertamanya ya? Pertamanya tuh gara-gara mereka butuh kayak guest lecture. Oke, guest lecture. Ya gue datang lah. Karena kan gue suka ngajar ya. Iya. Gue datang, gue ngajar. Terus gue liatin tempatnya, gue liatin dapurnya, gue liatin skillnya, gue liatin orang-orangnya. Iya. Banyak orang-orang di sini yang merasa dirinya kecil karena datang dari kota kecil. Padahal gue selalu bilang sama orang-orang yang kerja sama gue, your past doesn't determine your future. Exactly. Ya kan gitu ya. Iya. Gue juga dulunya nggak mendadak tiba-tiba gue jadi executive chef. Gitu. Gue melalui hardship dalam hidup gue. Tapi itu kan tidak menghentikan gue. Iya. Nah itu yang akhirnya gue coba bagikan sama orang-orang di sini. Gue bagikan skillnya, gue bagikan visinya, gue bagikan semuanya. Gitu Rey. Oke. Gua kayak bingung aja sih. Jadi gini guys, singkat cerita nih ya. Chef Philip tuh programnya yang hubungan sama tentrem dulu nih ya. Breakfast itu ada banyak UMKM Jogja yang legend-legend yang terkenal seperti gudeg, apa, iya. soto, itu di rolling. Iya. Di rolling, ya kan? Masuk sini. Terus abis itu juga nanti kita akan ngomong ini buat amenities room-nya, sama apa dibikin sama yang di penjara. Terus juga ada program kemarin ngajarin ngundang chef, ngajarin gurunya bukan muridnya, tapi SMK-nya. Guru SMK-nya diajarin. Kalau kemarin topiknya daging. Gitu kan. Terus abis itu Chef Philip kemarin cerita juga kerjasama sama produsen coklat lokal. Bener. bikin tadi pagi bikin launching sele sama leci lokal. Gua aja nggak tahu kita punya leci lokal. Maksudnya sampai sebegini luas lu libatin bener-bener semuanya. Bener. Gitu loh. Jadi gue percaya sama namanya kalau kita mau grow, kita nggak bisa main sendiri, Rey. We need to create an ecosystem di balik ini. Bahwasanya F&B industri itu kan backbone-nya bukan di chef-nya, men. Iya. The chef itu, tapi kita mesti ngerti juga human resources-nya dari mana. Setuju. Makanya gue sama guru-guru SMK, gue bikin datengin chef-chef datang ke Jogja. Ini yang kemarin tuh udah yang ke-7. Udah ke-7, men. Gitu. Sebelumnya Yudis. Iya. Sebelum Yudis, Bachery itu sebelumnya lagi gue datengin Jill Smart. Buat basic French cuisine. Iya. Basic sauce. Iya. Sebelumnya lagi gue datengin Louis Tanuhadi. Buat coklat. Iya. Gue datengin Ci Acen. Dari Rose Brand, tepung beras. Iya. Bandung. Buat ngajarin luar biasa. Bedain antara tepung beras A dan tepung beras B, implementasinya sama. Beda-beda tuh tepung beras. Beda, men. Tepung beras yang diasal dari kota mana? Iya, udah pasti beda ya sebenarnya. Ya. Ada yang bagus untuk dikukus, ada yang bagus untuk diapain gitu. Iya. Memang ada beda-bedanya. Iya. Banyak nih, gue datengin banyak chef dan yang memang gue minta mereka untuk ngajarin guru-guru SMK-nya. Jadi orangnya, supply chain-nya. Iya. Jadi kayak sekarang kita ngomongin coklat lah. Iya. Coklat itu kan lagi harganya kayak orang gila ya. Betul.
Ya kan, lo ngomong sama banyak chocolatier, Iya. lo ngomong sama banyak orang-orang yang main coklat, Iya. harganya lagi nggak masuk akal. Hmm. Cocoa butter harganya skyrocketing like Iya. 100 times. Betul. Kan gitu. Lo ngomongin soal UMKM di seputarannya. Jadi ketika if the F&B production itu mau grow dan lu nggak bisa main sendiri, lu harus build the whole ecosystem yang supporting you. Supaya ketika barangnya, supply-nya bagus, orang yang ngerjainnya lumayan ngerti, terus abis itu sistem servisnya ini bagus, then we create the whole experience for the guests. Iya. Ya makanya Tentrem Jogja sekarang breakfastnya terkenal banget sih. Tadi gua nggak dapet tempat, Chef. Tadi Chef Rame banget ya? rame banget. Breakfast sudah full, gila banget. Tapi mereka tuh terbuka gitu ya. Kayak misalnya gudeg nih, ada beberapa gudeg kan yang lu rolling nih buat breakfast. Kan lu cerita lu ajarin tuh. Gua beli nih, tapi lu kirim ke gua standar packagingnya begini yang bener ya. Gitu. Itu mereka terbuka tuh, dibilangin begitu. Terbuka. Okay. Karena sebelumnya kan gue approachingnya baik-baik ya. Gue samperin, gue ajakin, nih gue mau kayak gini. Gue bayarin deh semuanya di awal. Kan banyak UMKM, kan banyak hotel, restoran yang bayarnya tempo ya. Betul. Tempo bayar, tempo enggak. Iya. Bercanda. Tempo bayar. Bayarnya tempo, mundur. Nah, berhubungnya owner gua juga di sini itu support banget sama UMKM. Iya. Jadi memang kita fleksibel sama UMKM. Memang mereka itu harus dibangun bersama-sama. Kita kerjasama sama ada namanya kelompok wanita tani. Ini di Parangtritis sana lah, jauh. Mereka itu yang produksiin buah gatot, tiwul, cenil, sama lopis. Oke, yang jajanan pasar. Jajanan pasar. Nah, itu kan barang yang gampang spoil ya. Iya. Kalau treatmentnya kagak bener. Selesai itu nggak sampai sehari. Nyampe sini udah asem. Udah asem. Kelapanya gimana, iya. settingannya kayak gimana. Akhirnya gue kirim tuh tim gue ke sana tuh. Oke. Ya, lo cek dapurnya, lo lihat ceritanya kayak gimana, lo ajarin gimana caranya biar tuh gatot, tiwul, cenil, lopis nyampe ke sini kagak basi. Itu enak banget lo lupisnya itu lo. Gitu. Terus nemuin itunya dari mana? Apakah lo hunting nih? Ada yang terkenal apa lagi nih? Ada yang gue hunting, ada yang gue lihat dari postingan-postingan orang di Instagram. Iya. Ada yang gara-gara gue bikin Tentrem Culinary Academy, kan datang, kalau Culinary Academy itu kan nggak cuma guru, kadang-kadang datang pelaku UMKM-nya. Oke. Gue approaching, gue ajakin ngobrol, lu punya barang apa. Culinary Academy itu yang kemarin di cooking school itu ya? Di cooking school, benar. Itu yang kali ke-7. Iya. Jadi kan kadang-kadang kan nggak cuma datang guru ya, kadang-kadang pengusaha gitu apa. Kadang-kadang mereka bilang, ayo dong, gue mau ikutan dong. Ya udah. Kayak kemarin tuh gue cuma 20 slot. Itu akhirnya jadi 25 slot gara-gara terus udah ada yang gue tolak-tolakin. Gara-gara orang-orang kepengen banget belajar. Iya. Gitu, Rey. Iya. Ceritanya. Jadi ya pekerja-pekerja dan pelaku F&B-nya juga haus ilmu gitu. Haus ilmu. Oke. Gitu. Dan gue lucky sih, yang bikin gue berasa beruntung banget adalah owner daripada hotel ini memang suportif. Yes. Memang mereka support banget sama pelaku seperti itu. Iya. Jadi ya gue bisa dengan bebasnya. Pasti justru mungkin ya menurut gue owner-owner sini itu emang visinya kayak gitu. Terus mereka juga laki sevisi aja nih. Sevisi aja. Iya, ada yang mau ribetnya kan ribet banget sih. Kadang pengen begitu, pengen UMKM bersatu semua segala macam, ngambil lokal dari sini ke outlet gua, bahan lokal. Tapi kan ribet banget. Ribet. Gitu. Nah, keribetan ini kan butuh support juga, gitu kan. Kadang waktu, kadang duit. Benar. Iya gitu, tapi kalau saling support ya kejadiannya kayak gini sih, luar biasa sih. Dan lu butuh passion sebenarnya, Riz. Kalau tanpa lu nggak punya passion, lu nggak punya visi ya, lu nggak tahu mau arahnya kemana. Dan ketika badai datang nih, ketika kesulitan-kesulitan itu datang, lu mundur sih, pasti. Iya. Lu capek sih. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, Tentrem Cultural Week.
kemarin acara dimulai dengan UMKM Buffet Takeover. UMKM Buffet Takeover, sambil juga ada yang bisa belajar batik, Belajar batik, bikin mainan, nata bikin anggrek, pottery, iya bikin pottery, bikin macam-macam gitu. Itu juga amazing juga sih, karena kan ya pertama culture bukan cuma makanan Iya, part of the part daripada itu. udah culture, tapi emang Jogja tuh kayak gue aja nggak tinggal sini gue baru berapa kali kesini gitu, kayak emang bursting gitu with culture emang. Iya bener. Iya. Kayak dari gue bilang di awal, kental banget budaya di sini. Iya. Kental, bener. Jadi UMKM kayak gitu-gitu, wah ngeri lah. Iya. You get a lot of option yang mesti bisa diekspor di sini. Sampai after party kemarin Jowo lagunya pada baca gokil. Lu belum pernah kan dugem pakai koplo? Belum. Luar biasa. Oke. Nah, terus puncak acaranya itu Restafel. Restafel dinner. Nah, lu ceritain tentang event itu dah. Restafel dinner tuh jadi ceritanya. Idenya dari mana? Bikin ribet banget Restafel. Jadi gue kan harus punya, gue berpikir gue tuh harus punya signature event yang memang bisa mengangkat budaya. Iya. Kan perjamuan itu ada banyak ya halnya. Jadi gue pelajari itu. Iya. Ada kalau di Jogja ada namanya keresanan dalam. Itu makanan-makanan kesukaan Ngarso Dalem, kesukaan Pak Sultan. Oke. Gitu. Terus perjamuannya tuh biasanya makanannya tuh dimasukin ke dalam tandu, nanti ditandu, dibawa ke meja. Terus ada yang kayak gitu-gitulah. Terus kan ada budaya yang gayanya Chinese. Iya. Makan di tengah meja. Kan gitu. Macam-macam. Kita Indonesia punya banyak banget. Kita punya banyak macam. Terus gua memilih Restafel. Karena budaya keluarga gua itu kuat banget, kental banget sama budaya kolonial. Kakek-kakek gue itu semua dulu kenil. Pernah dengar kenil? Enggak, apa tuh? Kenil tuh tentara Indonesia yang dijadikan tentara Belanda. Oke. Orang-orang Indonesia yang dijadikan tentara Belanda. Oke. Jadi makanya kalau orang Indonesia Timur sana tuh, kalau Belanda main bola, kita tuh kayaknya dukung Belanda banget. Jadi kalau ada Belanda lawan Indonesia, kita dukung Belanda. Jadi gue pernah dengar ya, kayak ungkapannya Marco Pierre White. Ya. Marco Pierre kan ngomong begini, harusnya makanan yang keluar ke tamu itu adalah represent you. Yes. Benar nggak? Betul. Jadi makanan itu menceritakan soal diri lu, siapa lu, latar belakang lu seperti apa, kan seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Jadi lu bisa embrace banget the product. Restafel itu kenapa? Sampai kemarin gue pilihin lagu-lagu Belandanya seperti apa. Iya. Karena itu lagu yang dulu masa kecil gue dengerin lagu itu, Re. Gitu. Kayak nasi goreng. Yes. Nasi goreng. I love that song. Gitu ya kan. Terus kalau bahasa Indonesia tuh kayak lagu bunga melati gitu, yang kayak gitu-gitu. Tuh lagu-lagu yang dulu diperdendangkan di rumah gue. Gitu. Ya sampai pilih lagunya. Gue pilih lagunya, Re. Iya. Gue pilih lagunya, gue pilih nariknya siapa, nariknya kayak gimana. Iya. Jadi it's not about only the food, tapi the whole experience itu gue pikirin, Re. Iya. Jadi bukan cuma chef-chef keren yang diundang aja, gitu kan, ada Theo, ada Ivan dari Tenter Malam Sutra, ada Mili, ada Chef Wira juga jadi dalang, sampai Blangkon. Tapi kayak, gue sebagai datang dari orang industri juga yang gue tau lah ribetnya bikin acara begitu kan. Kemarin gue kayak, Restafel. Briefing dulu anak-anak, gue bilang ya paling Restafel 50 orang tamunya, gue bilang gitu kan. Soalnya Restafel itu kan servingnya perlu server yang banyak, berbaris, makanannya banyak banget gitu kan. Ya paling 50, terus pas sehari sebelum 200. 200 terus jadi 250. Bagaimana anjir? Gue kayak gila, lama nih acara, pasti lama nih, ngadat nih, feeling gue gitu ya. Ngadat. Tapi kan lu selipin entertainmentnya juga kan. Ada flash mob dari server-servernya. Ada angklung, lansia. Speechless gue, bagus banget kemarin acaranya bener. Makasih. Iya, makanannya juga enak. Terus mulai dari penataannya, terus
dari groomingnya aja deh, grooming staff lu gitu, yang jadi servis semua pakai batik, pakai wah top bro. Itu gue mikirin sampai ke situ, Rey. Gue sampai mikirin rundown minute ke minute, Rey. Jadi openingnya berapa menit, siapa duluan yang main. Lu nggak nyadar kan kemarin begitu terakhir tuh lagunya ada yang beberapa gue cut. Jadi gue koneksi sama stage manager gue yang kebetulan bangkit manager gue juga. Jadi gue bilang sama dia, udah abis ini lagu ini cut, udah langsung lagu ini aja langsung dihantem koplo, langsung dibikin ini kalau nggak tamunya bosen. Gitu. Oke, jadi lu read the room juga baca. Gua read the room, gua lihat gesture orang-orang seperti apa mereka mulai bosan atau enggak, mereka mesti dibikin seperti apa, gimana cara balikin moodnya lagi, gitu. Jadi gimana menurut lo acaranya yang kemarin, sukses apa acaranya kalau dengan standar lu ya? Buat gua sih keren banget sih beneran. Gua bangga sih sama tim di sini, serius Rey. Ini tim yang sama yang 4 tahun yang lalu gue masuk ke sini kayak hopeless lah gue hadapin mereka. Gitu. Karena kan standar gue Jakarta ya. Iya. Gitu. Standar gue Jakarta, standar gue Bali, dan standar gue luar negeri. Terus gue datang ke sini yang orang-orangnya modelannya kayaknya laid back aja gitu. Terus to be honest with you, banyak yang meragukan kemampuan mereka. Tapi lagi-lagi Rey, ketika kayak tadi gue bilang di awal, ketika lu ada bersama dengan dia, lu ada di tengah-tengah mereka setiap saat, lu tahu rasanya seperti apa jadi dia. You become the solution, not become of the problem. Jangan gara-gara lo datang tambah-tambahin masalah, kan gitu. Iya. Akhirnya terus lu teach them, lu nurture mereka. Akhirnya mereka bisa grow. Akhirnya mereka, dan the most important thing, put trust on them. Waktu kita mau briefing, mau acara tentang Cultural Week, gue briefingnya. Jadi seluruh orang yang terlibat dalam acara ini gue kumpulin di satu ruangan. Terus gue brief. Terakhir gue ngomong cuma seperti ini. Gue realize there's gonna be a lot of mistake happen. There's gonna be a lot of loophole happen. There's gonna be a lot of orang ngomong banyak macam atau apa. Tapi on top of that, having fun guys. Having fun. Lu tuh perlu senyum. Wah keren lah. Anjing terharu gue. Nggak apa-apa. Harus. Tapi iya gue juga lihat dari level confidence-nya beda sih Sam. Beda Sam. Dan itu nggak gampang loh men. Ngebangun confidence gitu. Kayak rasa bangga kerja di suatu tempat gitu. Benar. Iya. Benar. Dan kalau begitu kan udah bukan kerja lagi hitungannya kan. Iya kan. Ini ngomongin soal passion. Iya. Yes. Itu tim itu yang kemarin lo temuin ya, itu mereka selama event ini, itu gue nggak minta ya Rey, they start like 5 AM in the morning. Iya gue lihat pagi lah. Iya. Lu udah di sini lagi. Dan jam 11 malam masih sama gue di sini. Iya. Luar biasa lo. Gila Gila. Jadi ketika lu drive people, ketika lu ngewongke, ketika lu memanusiakan mereka, wah men. Lo nggak perlu pecut, lo nggak perlu ngomong kasar, lo nggak perlu bikin mereka lari-larian, lo nggak perlu seperti itu. Mereka sudah sadar diri sendiri bahwasanya, oh, gue take pride nih, gitu. Gue berdiri bersama dengan para chef-chef hebat nih, gitu. Dan I'm proud of it. Gue kasih kebanggaan sama mereka. I never steal the spot ya, spotlight nggak pernah. Every successful team gue selalu bilang, lo perhatiin nggak? Gue setiap kali gue datang kerja dan gue pulang kerja, gue pasti salaman sama semua orang. Iya, perhatiin gue. Gue datang, gue salaman, how are you? Gue pulang, gue salaman, I say thank you. Itu bentuk gesture yang small, but lo appreciate. Itu gampang, ya, tapi penting, bisa, betul tuh. Lo sentuh mereka, lo bikin mereka kerja buat lo, bukan kerja buat lo sih akhirnya, mereka kerja buat dirinya. Wah terharu gue. Nice. Deh. Ntar kalau udah ngomongin kepanjangan, ntar gue jadi nangis. Luar biasa sih, luar biasa. Tadi lu sempet bilang, oke, lu berasa jadi dia, gitu kan? Lu berasa jadi salah satu jadi. Emangnya apa sih problemnya kalau misalnya kita bilang di Yogyakarta? Apa kalau lu bilang lu berasa jadi dia tuh? Emangnya problemnya apa yang bikin nggak pede, low confidence gitu?
Karena mereka merasa datang dari kota kecil. Oke. Terus kan sekarang percepatan informasi banyak banget ya. Hmm. Terus ngelihat anak Jakarta mainnya gini, Oh. anak Bali mainnya gini. Hmm. Terus mereka ngerasa, wah kayaknya kita nggak bisa nih kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Dan itu gue tahu lah rasanya seperti itu. Dan gue tahu rasanya ketika dulu chef gue datang sama gue, pokoknya gue mau kayak gini. Ya. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu tuh sama gue caranya gimana. Ntar gue bikin, gue kasih sama dia, Salah. dia ngamuk-ngamuk. Kan gitu, lu ngajarin gue kagak. Jadi diem-diem aja dah. Iya, Gitu. terus begitu hasilnya salah, lu ngamuk-ngamuk sama gue. Gitu. Dan gue nggak mau kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih, Re, Nice. ceritanya. What's the biggest challenge? Hmm. Jadi executive chef brand besar seperti Tentrem. Challenge yang paling gede adalah diri gue sendiri, Re. Karena sometimes, honestly speaking, gue kadang-kadang masih suka ngiri sih. Gue masih suka ngiri lihat teman-teman gue yang bikin makanan kok cantik-cantik banget gitu ya. Gue ngeliat Tonggeng, wah gila makanannya keren banget diposting di Instagram. Gue ngeliat Maxi yang culture banget anaknya. Itu kan teman-teman kuliah gue semua ya. Iya. Gue ngeliat siapa Adit di Charcoal. Iya. Wah gila culture banget nih main primitive cooking kan kayak gitu ya kan. Terus sedangkan gue di 5-star hotel, porsi passion gue di makanan tuh udah berkurang banget. Gue lebih ke bisnis jadinya. Iya, manajemen, bisnis. Sometimes I miss my days untuk masak, untuk ngulik makanan, untuk bikin makanan yang kayak di Instagram itu gitu. Kangen kompetisi gak? Kangen kompetisi. Ada limit gak sih posisi kompetisi? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. tapi gue pikir ntar kalau lu ikut kompetisi, apaan nih eksekutif chef ikut kompetisi? Iya. Sekarang gue udah mengarah ke judge sih. Nah iya dong. Kan kemarin kita nge-judge bareng. Benar. Iya sih. Gitu. Lu juga encourage anak-anak lu untuk ikut kompetisi. Nah, lu kan sebagai orang yang gila kompetisi dulu. Lu kejar kemana aja. Kenapa sih? Dulu sih, kalau dulu gue lakukan itu for fame and glory. Oke. Dulu. Iya. Dulu ya. Emang lu ngejar glorinya gitu? Iya, gue ngejar glorinya. Gue ngejar tepuk tangannya orang. Gue ngejar gue dielu-elukan lah sama orang. Dan gue denger emas mulu nih. Enggak. Itu lebay lu. Jadi kesini-sini gue menyadari the best way of teaching people, terutama di industri hotel yang rame banget ya, itu through competition. Kenapa? Ya. Karena ketika kompetisi kita lagi keluar dari comfort zone kita. We invest our time more to practice. Dan I always say to everybody yang diajarin sama gue kompetisi, the real competition adalah ketika lo practice, ketika lo ngulik makanan, ketika lo presentasi makanan lo ke gue. That's the real competition. Kenapa? Karena you do it on top of your current job. You do it di your spare time. Yang harusnya lo pulang istirahat, lo masih ngulik nih di dapur. Jadi ketika lo pergi ke kompetisi, abis itu lo dapat medali, itu bonus. Tapi you already win. Kenapa? Karena kayak tadi gue bilang sama lo, my biggest challenge adalah gue conquering myself. Conquering ego gue capek gitu. Gue ada di hotel ini dari breakfast till dinner, kan gitu ya. Sometimes gue lihat teman-teman gue, wah gila ya, asik banget ya mereka ya, bisa begini bisa begitu, mereka bisa bikin ini bisa bikin itu. Gue harus bikin makanan yang dikehendaki oleh para yang terhormat. Iya. Standarnya ribet juga gitu. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Di situ gue belajar untuk merendahkan hati gue sih, merendahkan ego gue. Kan banyak yang nggak bisa switch chef kalau udah di restoran, terus posisinya udah tinggi di restoran. Lo masuk ke hotel yang tetap ada stratanya lagi gitu kan. Lo harus report ke siapa lagi, siapa lagi. Kadang banyak yang mengalami jet lag. Lu pernah ada momen switch? Apa enggak karena lu udah tahu sebelumnya di hotel? Bukannya gua mau songong ya. Tapi gua jadi kominya nggak lama, Re. Gua jadi cooknya nggak lama, Re.
Oke. Jadi gua tuh umur gua 22 tahun gua udah jadi head chef. Nice. 22 tahun. Di hotel lagi. Waktu itu gua head chefnya Duta Besar Amerika buat Indonesia Oh my god. di US Embassy Jakarta. Gila. 22 tahun. Kok bisa? Keren banget. Nah, gua nggak tahu deh tuh. Pokoknya ceritanya gitu Pokoknya lah. gitulah. Pokoknya gitulah. Gue jadi habis itu gua jadi mungkin gua the youngest chef di cuisine yang Hyatt pernah punya. Oke. Gua umur 24 tahun, ke 25 gitu gue jadi chef di cuisine. Di Area Duta, Tugu Tani. Anak buah gue tuh umurnya 45, gocap, mau tua ya, gitu. Kebayang tuh. Kebayangan rasanya kayak gimana. Gue umur 29, gue udah eksu di Grand Hyatt Jakarta. Umur 29. Andai kata waktu itu kulit gue putih, paspor gue nggak hijau, mungkin gue udah ex-chef. Ngerti kan? Ngerti, itu topik kan, yang sering diangkat di sini. Iya. Jadi untuk beradaptasi seperti itu gue biasa aja sih, karena kan di level chef di cuisine, level eksu, drama-drama perpolitikan itu sudah terbiasa. Itu udah bukan hal yang baru. Dan di sini kan Hotel Tentrem itu kan namanya besar banget di Indonesia. Lu pernah kerja di brand yang internasional juga. Of course dulu pernah sama teman kita juga, Chef Danny Boy kan. Iya benar. Waktu itu jadi eksekutif chef yang brand internasional bintang 5, ternyata guidebooknya setebel itu kan. Pokoknya gue nanya satu tuh, gue inget, itu kenapa sih di setiap buffet ada sourdough yang nggak pernah ada yang makan? Gue bilang buang-buang makanan aja. Gue bilang ternyata guidebook. Gak ada guidebook, benar. Ada standarnya. Ada standarnya. Gitu kan. Apakah se-complicated itu kalau brand lokal? International brand yes, tapi kalau local brand enggak. Oke. Tunggu. Seandainya lu lagi kerja nih sekarang di international brand ini. Mungkin nggak lu bikin Tentrem Cultural Week kayak? Nggak mungkin. Oke. Gue bisa bilang nggak mungkin. Karena maaf ya teman-teman di international brand ya, tapi kayaknya tapi correct me if I'm wrong, kayaknya ada guideline yang terlalu stiff sih. Terlalu untuk misalnya mau ke UMKM-nya gitu kan. UMKM-nya. Proseduralnya, birokrasinya. Terus mungkin mesti ke corporate office dulu. Approval sana sini dulu. Corporate-nya nggak taunya di Singapura. Misalkan corporate office-nya di Amerika, mungkin lo harus ngomong sama corporate office di Amerika, atau mungkin ada perwakilan di Asia Pasifik yang mesti ngomong lu sama mereka. Yang hal-hal seperti itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin gue salah sih. Tapi atau kan, lebih mudah lah, lebih cepat kalau mungkin kalau di sini mungkin lebih cepat. Mungkin lebih cepat. Lebih gampang di-execute-nya. Karena ini Tentrem Cultural Week itu sebenarnya adalah perwujudan daripada visi misi hotel ini. Which is kita ada mission statement ya. Ada mission statement di hotel ini yang ngomongin soal hotel yang memperkenalkan budaya Indonesia melalui makanan. Itu benar-benar clear loh tulisannya di mission statement-nya. Wow. Melalui makanan, minuman, fashion, arsitektur, semuanya tuh. Itu benar-benar tertulis di mission statement hotel. Jadi ini adalah selaras sebenarnya dengan vision mission statement hotel. Nah itu gue punya cerita nih. Jadi 4 tahun lalu waktu gue baru join ke sini, kan I have no clue ya apa yang harus gue lakukan. Kalau gue datang ke international brand, itu langsung ada tuh brand standard. Atau bahasanya ada yang bilang brand standard, ada yang bilang Thor, ada yang bilang macam-macam, ada yang macam-macam lah ceritanya. Kan I just need to follow the brand standard. Kan gitu ya. Habis itu gue jaga kualitasnya seperti apa, gue jaga food cost-nya, gue cari revenue-nya. Kan gitu. Kalau lo datang ke local hotel, kadang-kadang kita belum punya nih brand standard guidelines yang memang F&B tuh mesti kayak gimana. Nah akhirnya gue baca itu vision mission statement daripada hotel ini. Terus akhirnya gue pikir, wah kayaknya ini aja nih F&B konsepnya. Akhirnya gue bikin vision mission statement buat diri gue sendiri dengan tim F&B gue. Gue bilang adalah Hotel Tentrem harus jadi benchmark daripada F&B operation di DIY dan Jawa Tengah. Itu visi gue. Melaluinya caranya gimana? Gue harus memperkenalkan makanan Indonesia yang modern, yang
tetap respect sama local culture, Iya. respect sama local taste, otentisitas rasa, sama work with the local vendor. Iya. Jadi waktu itu gue tulis itu di dalam, gue punya agenda, gue orang dulu Ray. Jadi gue kalau ada apa-apa gue tulis di agenda gue. Iya. Gue tulis itu di agenda gue, dan itu yang menjadi arahan gue mesti kerja kayak gimana di sini. Oke, Gitu, Ray. luar biasa. Nah, dengan itu masuk ke makanan Indonesia sebentar. Iya. Kita di sini sering bawa topik makanan Indonesia, itu udah sering lah yang sounding kayak, oh ya harus lebih populer. Ya. Jangan kalah sama Thailand. Ya. Ya kan, jangan kalah sama Korea sekarang yang lagi di mana-mana. Makanan Indonesia harus dikenal lagi sebelum luar negeri. Tapi di negaranya sendiri aja, menurut gua belum. Bener. Lu setuju gak Setuju. soal itu? Banget. Ya kan. Terus gua sebagai chef yang dulu pernah buka dan menjalankan restoran Indonesia, kalau gua modif dikit Wah, ngamuk. ngoceh. Ngoceh. Apalagi kalau dari daerahnya. Iya, bener. Kemarin kebetulan lucu juga, kemarin waktu di Ristafel ya Chef Ivan bikin sup Brenebon. Tapi sapi. Sapi. Iya kan? Harusnya babi. Iya. Iya. Gue dulu ada Chef, pakai oxtail tapi oxtail Brenebon. Iya. Dateng orang ke Nado. sana. Iya. Dipanggil gue. Mana ada ini Brenebon pakai sapi, buntut lagi. Katanya, Brenebon tuh aslinya babi. Kamu nggak tahu? Saya tahu. Tapi kalau saya bikin babi, restoran saya jadi non halal. Iya, Saya hilang market, Om. Mau bilang gitu. Iya. Nggak bisa. Ini saya nggak mau. Saya begini. Oh, apparently dia cuma lihat Brenebonnya doang. Dia nggak lihat oxtail Brenebon gitu kan. Iya. Nah itunya tuh gue kurang suka tuh. Tapi kan itu juga ada rasa bangganya juga kan, makanya begitu kan. Jadi gue rada dilema Chef kalau itu. Kalau lu gimana? Gue setuju ya kalau makanan Indonesia harus naik kelas. Jadi ini sebenarnya udah diomongin sama kita sih dari 10-15 tahun yang lalu lah. Kita udah pernah ngomongin hal-hal kayak gini. Tapi memang permasalahan yang paling besar di negara ini, lagi-lagi menurut gue ya, dari sisi edukasi. Edukasi soal makanan. Ya. Tidak bisa dipungkiri, di seluruh sekolah masak yang diajarin Western cuisine. Yes. Bener nggak? Sekarang diselipin Indonesia. Harus selipin. Kan baru akhirin. Iya. Iya kan? Dan tidak bisa dipungkiri juga brigade system di kitchen itu yang bikin orang Perancis. Betul. Kan gitu. Dan mereka memiliki standarisasi resep yang memang bisa diturunkan. Iya, detail gitu. Detail. Bahkan kalau lo baca bukunya Escoffier, buku masaknya Escoffier, itu lo just follow sampai go to the detail, sampai ke gram teknik masaknya, pasti jadi. Iya. Nggak perlu visual YouTube tuh, nggak perlu tuh Ray. Betul. Iya nggak? Udah Lo cuma standarisasinya follow aja, begitu. emang udah pasti jadi. Dan masih banyak yang relate, Chef. Masih banyak saus-saus yang dia ciptakan zaman bahla atau nggak tahu tahun berapa. Saking bergunanya dan gampang diterima di seluruh dunia, sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Bener. Dan Amazing. itu yang memang kita kurangnya di situ. Dan orang tidak bisa dipungkiri yang anak-anak yang hari ini, ya termasuk mungkin salah satunya gua kali ya, yang nggak gitu tertarik sama makanan Indonesia. Karena ini kan makanan rumahan, ini kan makanan beginian. Padahal ya kayak contoh lah orang Itali. Mana mau men, makanan aslinya mereka dikasih saus sambal, dilempar loh sama chefnya. Aglio-olio sambal mata. Karena kan mereka memegang teguh banget ya kulturnya mereka ya, kultur makanan mereka. Nah, kita kan nggak seperti itu. Gitu. Ya memang kita perlu sama-sama berbenah sih, terutama dalam edukasi ke staff, edukasi ke diri kita sendiri, gitu. Ya mungkin government mungkin bisa bantu kita dalam dunia F&B ini untuk mulai seriusin soal kurikulum. Iya, itu sih kuncinya bener sih, Chef. Edukasi. Gua main lihat podcast lo tuh yang sama Ragil ya, Iya. yang dia keliling-keliling Nusantara bikin buku ya kan. Menurut gue tuh awesome banget loh. Kenapa nggak sih bukunya dia yang dijadikan panduan buku masak? Sementara ini, selama kita belum punya guidelines yang lain. Betul. Udah gitu kan orang kita itu kan selalu berpikir, enggak lah.
nggak enak. Resep itu nggak bener. Hmm. Yang aslinya kayak gini. Hmm. Lah sekarang kalau misalkan mau berdebat ya Rey, di Jogja ini setiap 2 kilo mungkin ada tukang soto kali. Iya. Iya nggak? Atau setiap 3 kilo ada toko gudeg. Heeh. Kan itu rasa adalah sebuah preferensi. Beda-beda semuanya. Beda-beda. Tapi kan what we are trying to do adalah we standardize first. Betul. Dan setelah itu baru deh kalau masalah selera ya itu urusan masing-masing. Tapi paling tidak benang merahnya dapet. Ngomongin kalio atau ngomongin rendang, ya bumbunya jangan lenceng-lenceng dulu lah. Gua sampai gua lulus sekolah masak di Prancis, terus ketemu Om William Wongso. Gua pikir rendang yang dibikin oma gua tuh itu ya rendang merah berkuah. Iya, Nggak taunya bukan. Itu belum, itu kalio. Masih kalio. Iya, itu gua nggak tahu tuh. Tapi Iya. ya di rumah gua yang Chinese Indonesian ya itu rendang udah. Ya, itu rendang. Kalau rendang itu. Ya gitu. itu. Ya kan udahlah. Gua tuh sampai. Jadi waktu itu gua ketemu sama ada seorang pastor ya, pastor owner gua. Kita ketemu pada saat itu breakfast. Terus dia bilang, "Chef, makanan lo tuh enak. Ini lo enak, semua lo enak." Terus dia pesan sama gua, ngomong gini sama gua. Ada bahasa Latin yang di-quote sama dia, tapi bahasa Latinnya gue lupa. Tapi artinya adalah soal rasa itu tidak bisa diperdebatkan. Gitu. Jadi dia pesan sama gue gini, kalau orang bilang makanan lo keasinan atau kurang pedas atau makanan lo kurang ini, ya sudah lah, nggak apa-apa. Karena memang rasa tidak bisa diperdebatkan. Tapi yang paling penting, lo jangan serve makanan basi. Iya. Lo jangan serve makanan busuk, jangan. Karena itu masalah preferensi. Dia membesarkan hati gue sih waktu itu. Tapi itu eye opening juga sama gue. Iya. Karena kan nggak ada yang bener, men. Betul. Standarnya nggak ada. Gitu, Rey. Iya. Dan makanan Indo kemarin sih yang reshuffle itu merepresentasikan banget sih kalau misalnya lu makanan Indonesia mau dinaikin level. Ya kayak gitu. Ceritanya. Iya kan? Ya, kan? Itu sih. Itu mungkin kalau dikasih ke market yang konservatif ngamuk, Pak. Masa bebek Madura pakai duck breast masih merah lagi. Masih merah lagi duck breastnya. Padahal itu kan di sous vide. Iya. Di smoke. Bumbu Maduranya kok begini, nggak kurang pedes nih, gini. Karena jadi ribut. Iya, marangi kok medium rare begini. Gitu. Oke, Chef Philip, you're amazing. Mungkin sebagai terakhir to close, ini tentang Cultural Week udah lewat, udah sukses. Visi lu sudah berjalan dan visi company juga jalan bareng-bareng. Lu, what's the big dream? Kalau udah begini kan udah mulai nih, ya kan visi lu yang merangkul ekosistem Jogja gitu kan. Apa the big dream? Big dream gue, big dream gue, gue pengen kita yang di industri perhotelan atau industri apa sih namanya, industri F&B, industri kitchen, all the chefs gitu. Mimpi gue kita itu punya hati lah untuk pendidikan. Beneran. Karena pendidikan adalah kuncinya. Iya. Jadi buat gua kalau kita menjadi seorang bos, we become the chefs. Tapi kita tidak memiliki protege. Atau kita tidak memiliki seseorang yang memang kita bangun hidupnya. Kita berikan visi kita kasih keilmuan ke mereka, dan this industry gonna die soon. Gue pengen orang-orang yang bekerja bareng sama kita ini semua, bahwasanya yuk sama-sama yuk. Memang kita nggak, kemarin gue ketemu sama Stefu ya. Stefu bilang sama gue, nggak mungkin Lip, lo bisa bikin sekolahan. Ya iya sih, agak rumit ya, gitu ya. Tapi at least kita punya student. Either di dapur kita sendiri atau di lingkungan kita yang kita tularin, ini loh cara masak gaya gua kayak gini. Nanti lo ketemu chef lebih baik sama gua, lo akan belajar hal yang baru lagi. Let's develop the people. Udahlah, lupain untuk sementara ini mungkin kita mesti lupain dulu bantuan pemerintah kali ya, untuk soal pendidikan kulineri. At least kita start with small step melalui pendidikan. Setuju sekali, setuju. Chef Philip,
Luar biasa, amazing man. Ngobrol sama lo terharu, Rey. Iya. Thank you banget chef, sukses. Thank you, Ray. Buat Tentrem. Baru buka juga belum lama di Alam Sutra, Alam Sutra, guys. bener. Ada Chef Ivan di sana. Yeah. Buat yang ke Jogja, udah pasti breakfastnya di Tentrem. Ketemu Chef Philip tuh, ajak ngobrol aja. Baik kok, nggak segalak tampangnya. Gue kalau nggak pakai baju chef, gue dikasih security, Rey. Oke, sukses terus Chef. Thank you, Ray. Project-projectnya. Thank you, Rey. Thank you. Oke guys, itu aja podcast kita sama Chef Philip dari Hotel Tentrem Yogyakarta. Thank you very much buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Semoga menginspirasi kalian semua. Kita masih ada beberapa hari di Jogja. Nah, stay tune for other episodes. Terima kasih untuk Hotel Tentrem Yogyakarta, untuk Chef Philip, untuk Mbak Venta dan semua tim Tentrem udah nge-welcome tim Regensen Radio Podcast di sini. Luar biasa sih, hampir seminggu di Hotel Bintang 5. Terima kasih banyak. And guys, jangan lupa subscribe seperti biasa di Regensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regensen Radio. Yang mau ngobrol-ngobrol sama Chef Philip bisa DM di mana IG lu, Chef? @walasari. Pakai I belakangnya. Walasari atau Instagramnya Tentrem di Hotel Tentrem Yogyakarta. Oke? Thank you very much. We'll see you next time. Thank you, Chef. Thank you, man.